Bab 11, mengalahkan Qi Sheng. Tai Haitang melirik Tai Feng. Ti Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, karena kamu ingin bertarung, silakan saja. Namun, mereka semua adalah pejuang dari aliansi pembunuh iblis. Mereka bersaing satu sama lain sampai intinya tercapai. Apakah kamu akan berkompetisi dalam seni bela diri? Apakah kamu akan bertarung antara saudara Qi Sheng dan anak muda itu? Ini tamparan di wajah, saudara Qi Sheng bisa saja mengulurkan jarinya dan meremukkannya sampai mati. Benar, saudara Qi Sheng telah mengembangkan seni bela diri tingkat Suan kelas 2 hingga tingkat Dacheng. Bagaimana dia bisa menjadi lawan saudara Qi Sheng? Pelatihan seni bela diri dibagi menjadi 4 bidang, pemula, sukses kecil, Dacheng, dan Dzogchen. Di usia Qi Sheng, yang berusia awal 20-an, sangat jarang yang bisa berlatih seni bela diri tingkat mendalam hingga tingkat Dacheng. Nah, tunggu sampai mati. Qi Sheng berkata pada Lin Bai dengan sengit. Para prajurit dari aliansi pembunuh iblis memberi jalan bagi mereka berdua untuk menciptakan ruang melingkar yang besar, dan Qi Sheng memimpin dengan berjalan ke alun-alun melingkar. Tai Haitang mendatangi Lin Bai dan mengingatkannya, hati-hati, Qi Sheng memiliki seni bela diri bernama Tianlong Roar yang telah dia kuasai hingga tingkat yang tinggi. Jika kalah, menyerahlah secepatnya. Qi Sheng mencibir, Haitang, kamu tidak perlu mengingatkannya. Jika aku ingin mengalahkannya, aku bahkan tidak perlu menggunakan Dragon Roar. Saya mengerti. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan ke lapangan dengan tenang. Ini akan segera dimulai. Saudara Qi Sheng, kamu tidak terkalahkan, pukul dia sampai mati. Bocah omong kosong ini, bahkan sebelum Maoki, berani melawan saudara Qi Sheng, dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kedua belah pihak berdiri teguh, dan para prajurit dari aliansi pembunuh iblis semuanya mendukung Qi Sheng. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Qi Sheng. Ketika Lin Bai datang ke tanjakan untuk pertama kalinya, dia terlihat sangat lemah. Di depan Qi Sheng yang kuat, dia tampak seperti akan kalah, jadi dia secara alami kehilangan dukungan. Beri kamu kesempatan untuk menghunus pedangmu, jika tidak aku akan mengambil tindakan dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu. Qi Sheng memperhatikan Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya dan berkata dengan nada menghina. Lin Bai tersenyum menghina, tidak, biarkan aku menghunus pedangku, dan kamu akan kalah. Sialan, kamu harus membayar harga atas kata-katamu. Qi Sheng melihat bahwa dia dibenci oleh Lin Bai dan tiba-tiba menjadi marah. Langkah kaki itu melaju ke depan, dan momentumnya terbuka sepenuhnya, menyapu seluruh tempat seperti angin kencang. Apakah ini langkah membunuh? Saudara Qi Sheng benar-benar marah. Seorang prajurit melihat ada yang tidak beres dengan aura Qi Sheng. Tai Haitang sudah menatap Lin Bai dengan sedikit khawatir, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Hah? Tai Feng memandang putrinya dengan heran. Tai Haitang sangat pendiam hari ini, sama sekali tidak seperti bunga tuan saat itu. Yang paling mengejutkan Tai Feng adalah mata Tai Haitang menatap Lin Bai, penuh kekhawatiran. Hehe. Setelah melihat ke arah Tai Haitang dan kemudian ke Lin Bai, Tai Feng tersenyum dengan wajah merah dan berpikir dalam hati, sepertinya keluarga putrinya sudah tenang kembali, hahaha. Menjalankan balapan banteng. Melenguh. Raungan rendah datang ke arahnya, dan ketika Qi Sheng menyerbu ke arahnya, dia seperti berubah menjadi banteng liar, bersumpah untuk menghancurkan Lin Bai di depannya hingga berkeping-keping. Angin dan pasir menyapu, dan langit dipenuhi pasir kuning. Menabrak. Lin Bai berdiri di depannya bahkan tanpa berusaha bersembunyi, membiarkan Qi Sheng menyerangnya. Saat dia tiba di depannya, Lin Bai meninju dengan ekspresi ganas di wajahnya. Puff. Sebuah pukulan jatuh, bertabrakan dengan kekuatan banteng yang sedang berlari, dan menimbulkan angin kencang. Bagaimana ini mungkin? Qi Sheng dipukul oleh Lin Bai dan terbang menjauh. Dia muntah darah dan berkata dengan terkejut di wajahnya. Lin Bai tersenyum bangga, keterampilan berlari bantengmu sangat buruk. Apakah ada keterampilan seni bela diri yang lebih kuat? Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya saat aku menghunus pedangku. Nak, jangan bangga. Lihat aku, tinju naga penekan gunung. Qi Sheng meraung dengan marah, dan energi merah kuning muncul dari tanah dan mengembun di tinjunya. Minum. Qi Sheng meraung keras dan bergegas ke arahnya dengan kedua tinjunya. Teknik bela diri ini memang cukup bagus, tapi kamu berani menggunakannya untuk mempermalukan dirimu sendiri meski kamu belum menguasainya. Lin Bai menyipitkan matanya, mengungkapkan niat membunuhnya. Menabrak. Dengan satu pukulan, Qi Sheng dipukul lagi oleh Lin Bai dan mendarat 10 meter jauhnya, dalam kondisi yang menyedihkan. Ah! Para prajurit yang mengawasi sangat terkejut hingga mereka bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulut mereka. Setelah 2 gerakan berturut-turut, kedua gerakan tersebut dikalahkan sepenuhnya.
haha. Tai Haitang tersenyum bahagia, dengan senyuman secerah bunga. Tifeng juga sangat ingin tahu tentang Lin Bai. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tampak baru berusia 15 atau 16 tahun bisa memiliki keterampilan seni bela diri yang begitu canggih? Saudara Kiseng sebenarnya akan kalah. Ya Tuhan, dari mana asal-usul pemuda ini? Bahkan saudara Kiseng bukanlah lawannya. Sepertinya di dunia seni bela diri ini, kamu bilang kamu kuat, tapi ada pejuang yang lebih kuat darimu. Hari ini membuka mata. Para prajurit ini memandang Lin Bai dengan kagum. Bajingan. Pembuluh darah Kisengki menyembul. Panggilan. Saat Kiseng meraung keras, energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalam mulut Kiseng tanpa terkendali. Langkah ini adalah... Naga itu mengaum. Minggir. Tai Haitang mengingatkan Lin Bai. Bayangan kematian menyelimuti Lin Bai. Kiseng mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual di mulutnya dan mengubahnya menjadi kekuatan, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya besar dan ditembakkan, langsung menuju Lin Bai. Pergi ke neraka. Kiseng meraung dengan marah. Sudah berakhir, anak itu sudah mati. Tidak ada yang bisa selamat dari gerakan saudara Kiseng Sheng. Bahkan monster dengan seni bela diri tingkat ke-7 pasti akan mati. Mata Tifeng berkilat karena ketidaksenangan. Sebelum kompetisi, dia telah mengingatkannya bahwa kompetisi harus dilakukan secara langsung, tetapi tindakan Kiseng sepenuhnya dimaksudkan untuk merenggut nyawa Lin Bai. Lin Bai, hati-hati, ini adalah keterampilan bela diri tingkat Xuan. Tai Haitang mengingatkan, menabrak. Kolom cahaya putih besar ini menimbulkan badai di langit dan bumi, menyeret jurang biasa di tanah dan menghantam Lin Bai. Trik kecil. Satu pedang menyemburkan darah. Zeng. Pedang pemotong roh terhunus dengan tegas. Cahaya pedang berdarah menebas dari langit, membelah sinar serangan menjadi dua. Segera, Lin Bai bergerak maju, pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan Kiseng. Berdengung. Ujung pedang ditekan di depan tenggorokan Kiseng, dan pedang itu berhenti, tetapi suara pedang tidak berhenti. Kamu kalah. Lin Bai berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Mata Kiseng membelalak dan dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya, matanya gemetar ketakutan. Kiseng tahu jika Lin Bai ingin membunuhnya sekarang, pedang ini akan cukup untuk menembus tenggorokannya. Ku bilang, jika kamu membiarkan aku menghunus pedangku, kamu akan kalah. Lin Bai menyarungkan pedangnya, berjalan menuju Tifeng, dan berkata terus terang, pemimpin aliansi utama, jika saya bergabung dengan aliansi pembunuh iblis, secara alami saya akan melakukan sesuatu untuk aliansi pembunuh iblis. Mohon juga minta pemimpin aliansi untuk mengizinkan saya melihatnya. Di peta pegunungan Qingling. Aku juga akan melakukannya. Jadi kamu bisa keluar dan berburu monster. Tifeng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Haitang, kamu bisa membawa Lin Bai turun untuk mencari tempat tinggal dan menetap. Petanya ada di gua kehidupan dan kematian. Kamu bisa pergi dan melihatnya kapan saja. Terima kasih, kata Lin Bai. Tai Haitang berkata, ikutlah denganku, Lin Bai. Tai Haitang dan Lin Bai keduanya pergi. Kiseng dibantu oleh para prajurit di sekitarnya, dia mengertakkan gigi dan melihat ke belakang Lin Bai. Aku, Kiseng, tidak akan menjadi manusia kecuali aku membalas dendam. Bab 12 Tai Haitang penuh dengan musim semi. Kamu harus hati-hati, Kiseng sangat pendendam dan picik, Tai Haitang mengingatkannya dengan lembut. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tahu. Yah, kamu bisa tinggal di sini sementara. Setelah kamu memburu monster dan kontribusimu pada aliansi meningkat, aku akan mengubahnya ke tempat yang lebih baik untukmu. Tai Haitang menunjuk ke gua di depannya dan berkata, saya di sini di Liga Pembunuh Iblis kali ini. Terima kasih Nona Tai karena telah membimbing saya. Jika Anda berguna bagi Lin di masa depan, tolong sapa secara langsung, kata Lin Bai penuh terima kasih kepada Tai Haitang. Jika Tai Haitang tidak memimpin, Lin Bai akan menjadi prajurit inti ketika dia datang ke aliansi pembunuh iblis. Dari apa yang dikatakan Kiseng, dia belum menjadi prajurit inti di aliansi pembantai iblis selama 3 tahun. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak menyelamatkanku di hutan, aku akan lama. Kata Tai Haitang dan berhenti berbicara. Kamu harus istirahat dulu. Belum terlambat untuk pergi ke gua kehidupan dan kematian besok untuk melihat peta. Kata Tai Haitang. Oke. Tai Haitang pergi dan Lin Bai kembali ke gua. Saya belum mendapatkan istirahat yang baik selama lebih dari sebulan. Setelah memasuki gua, Lin Bai jatuh dan tertidur. Ketika saya bangun, hari sudah pagi keesokan harinya. Ruang penyimpanan ini. Lin Bai melihat cincin perak di jarinya. Ini adalah ruang penyimpanan Qin Xiang setelah Lin Bai mendapatkannya, dia tidak melihat isinya dengan cermat.
Pikiranku tenggelam ke dalam ruang penyimpanan dan aku melihat semuanya dipenuhi dengan borgol, cambuk kulit, lilin, celana kulit, dan pegas. Obat-obatan, banyak mainan di ranjang bersama wanita. Melihat hal ini, kepala Lin Bai menjadi hitam. Dia membuang semua ini secara diam-diam. Belakangan, Lin Bai menemukan beberapa botol dan toples dengan tulisan di atasnya. Bubuk hewan, bubuk xiaoyao, setengah hidup. Ini semua adalah racun, dan Lin Bai menghancurkan bubuk hewan sepenuhnya. Namun, Lin Bai agak tertarik dengan kehidupan setengah hari. Setelah meminum racun ini, dia tidak akan langsung mati, tetapi akan membusuk dan mati setelah setengah hari. Setelah lama mencari, Lin Bai menemukan penawar waktu paruh di ruang penyimpanan. Buku racun lainnya ditemukan. Menurut catatan di buku racun, Half-Life adalah racun yang sangat kuat. Bahkan jika Anda meminumnya pada tingkat ramuan ilahi, Anda pasti akan mati setelah setengah hari. Tidak berwarna dan tidak berbau, larut di udara, dan menyebar bersama angin. Hancurkan saja racunnya dan simpan penawarnya. Lin Bai berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak tahu cara menggunakan racun, jadi dia menghancurkan racun itu dan menyimpan penawarnya. Kemudian ketika saya perhatikan dengan teliti, saya melihat ada sebuah buku berwarna ungu di dalamnya. Keluarkan dan lihat, tinju Dewa Petir. Mata Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, gerakan seni bela diri misterius yang dilakukan Qin Xiang, tinju Dewa Petir. Hari itu, Qin Xiang menggunakan tinju Dewa Petir, dan 9 guntur surgawi berkumpul, menggerakkan angin dan awan di dunia. Itu tidak dapat dihentikan. Jika dia tidak bertemu Lin Bai, orang-orang biasa akan mati di bawah guntur tinju Tuhan. Setelah menghafal esensi dari tinju Dewa Petir, Lin Bai muncul dengan ide yang berani, bisakah tinju Dewa Petir ini ditingkatkan menjadi pedang Dewa Petir? Lakukan saja. Lin Bai berpikir sejenak dan merasa ide ini baik-baik saja, jadi dia mencobanya. Mencabut pedang pembunuh jiwa, saat cahaya pedang menari, ular petir keluar dari pedang. Itu sebenarnya mungkin. Lin Bai terkejut. Pedang Dewa Petir. Lin Bai mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang bercampur guntur menghantam dinding batu, memotong tanda pedang yang panjang. Tanda dari tanda pedang itu seperti titik hitam hangus setelah sambaran petir. Pedang Dewa Petir hanya memiliki satu gerakan. Namun kekuatannya tidak kurang dari jurus kelima teknik pedang darah menangis. Omong-omong tentang ilmu pedang, ketika saya memasuki ilusi, ilmu pedang yang ayah saya latih jauh lebih kuat daripada ilmu pedang yang saya pelajari sekarang. Teknik pedang itu disebut pembunuhan naga. Menahan napas dan berkonsentrasi, Lin Bai mengingat kembali ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Lin Duo dalam pikirannya. Tapi tidak peduli bagaimana Lin Bai menirunya, dia hanya bisa meniru bentuk membunuh naga tapi tidak bisa meniru konsep artistiknya. Lupakan saja, aku tidak bisa menggunakan teknik pedang tak terduga ini sekarang. Aku akan mempelajarinya di masa depan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, sudah waktunya pergi ke gua kehidupan dan kematian. Masih ada lebih dari 20 hari sampai kompetisi merekrut murid. Setelah meninggalkan gua, Lin Bai segera sampai di gua kehidupan dan kematian. Aku tahu kamu tidak bisa duduk diam. Tai Haitang berdiri di depan gua kehidupan dan kematian, seolah dia sudah lama menunggu Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, Nona Tai, mengapa kamu ada di sini? Aku tidak ada urusan, ayo jalan-jalan, Tai Haitang berkata, masuk, petanya ada di dalam. Berjalan ke dalam gua bersama Tai Haitang. Ketika sampai di bawah, Lin Bai melihat mural besar dengan panjang sekitar 100 meter dan lebar 50 meter diukir di dinding batu. Mural tersebut menggambarkan karakteristik geografis pegunungan Qingling, puncak-puncak tinggi, dan sebaran monster yang paling dikhawatirkan oleh Lin Bai. Tai Haitang bertanya, monster macam apa yang ingin kamu temukan? Katakan saja padaku dan aku akan menemukannya untukmu. Dengan tingkat budidaya seni bela diri Anda saat ini, akan lebih mudah untuk memburu mereka yang berada di seni bela diri tingkat 6 dan 5. Gunung ini disebut Gunung Qinghe. Ada monster di gunung itu bernama Monyet Panshan. Ia berada pada seni bela diri tingkat 5, jadi lebih cocok. Tai Haitang menunjuk ke sebuah gunung besar di mural dan berkata. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan memandang dirinya sendiri. Tidak puas. Bagaimana dengan ular guntur petir di Gunung Tianlei hari ini? Seni bela diri tingkat 6. Tai Haitang mengubah gunung lain. Lin Bai menggelengkan kepalanya lagi. Hei, untuk apa gunung ini? Lin Bai menunjuk ke tengah pegunungan Qingling. Tempat ini ditandai dengan lingkaran merah, menandai bahaya, tetapi tidak menunjukkan monster jenis apa itu. Tai Haitang melihat ini adalah tempat paling berbahaya di pegunungan Qingling. Pada dasarnya tidak ada prajurit yang masuk yang bisa keluar hidup-hidup. Nama tempat ini adalah Leize.
Ada magnet di tanah yang dapat menarik guntur untuk jatuh. Langit di atas Leais selalu tertutup awan gelap, dan langit bergemuruh. Di langit Leais, racun tetap ada, dan itu adalah rawa. Dikabarkan bahwa di Leize, ada katak petir yang bisa menelan guntur. Ia memiliki kekuatan melebihi alam bela diri sejati. Tapi ia tidak pernah keluar. Ia hanya berkonsentrasi berlatih di Leize. Leize, guntur dan api dari langit, mata Lin Bai berbinar-binar. Tai Haitang berkata dengan heran, apakah kamu tidak ingin pergi ke Leize? Lin Bai tersenyum dan berkata, beri aku 10 nyawa, dan aku tidak akan berani pergi ke Leais. Aku akan pergi ke sini, Lin Bai menunjuk ke sebuah gunung di peta. Tai Haitang melihatnya, monster ular berkepala 3 di Gunung Yichun adalah monster dengan seni bela diri tingkat 8. Sulit untuk menghadapinya dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Saya menyarankan Anda untuk mengubahnya. Tidak perlu, itu saja. Lin Bai menyeringai, mengeluarkan pena dan kertas, dan menuliskan rute ke Gunung Yichun. Aku pergi dulu. Setelah Lin Bai menentukan rutenya, dia pergi seolah-olah tanpa henti. Tunggu sebentar. Tai Haitang berteriak, Gunung Yichun sangat berbahaya. Lebih baik kamu mencari teman. Kebetulan aku bebas sekarang, jadi aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, Lin Bai menyeringai dan berlari keluar dari aliansi pembunuh iblis. Hei, 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 kembalilah padaku. Tai Haitang melihat Lin Bai berlari sangat cepat, seolah-olah dia berusaha menghindarinya, dan segera menjadi marah, dengan tangan di pinggul dan meraung marah. Apa? Aku tidak ingin kamu ikut denganku. Saat ini, Tai Feng datang ke sisi Tai Haitang dan bertanya. Tai Haitang berkata, ini salah neneknya. Bukankah dia bodoh? Dia masih tidak senang jika wanita cantik sepertiku menemaninya. Dia tidak bodoh. Apakah kamu tidak melihat persaingan antara dia dan Qi Seng kemarin? Dia maju dan mundur dengan tertib, dengan menyerang dan bertahan. Sekilas, dia tampak seperti seorang veteran yang telah berjuang dalam hidup dan mati. Kematian selama bertahun-tahun. Tai Feng berkata. Bahkan jika itu aku, menurutku dia hebat. Selain itu, ilmu pedangnya tidak boleh diremehkan. Ilmu pedangnya berada di tingkat ke-9 tingkat Huang. Ilmu pedang tingkat kuning tingkat 9 sangat berharga. Jika dia bukan pejuang aliansi Qingtian, maka dia harus menjadi murid keluarga dari luar pegunungan Qingling. Tai Haitang berkata, saya tidak peduli dari mana asalnya. Benarkah jatuh cinta? Tai Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tai Haitang tersipu dan lari, oh, ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat membencinya. Yo, aku tidak menyangka putriku akan berkata, aku sangat membencinya. Ini bukan kepribadianmu, kata Tai Feng sambil tersenyum. Tai Haitang sangat marah dan menyerang dengan pukulan backhand, Tai Feng segera melarikan diri. Jangan lupa di-subscribe ya. Bab 13, Monster Kepala 3. Lin Bai menjadi waspada saat dia berjalan ke Gunung Yichun. Pemandangan Gunung Yichun dingin dan lembab, semua pepohonan mati, lumut tumbuh di bebatuan, dan kicauan burung gagak yang mengganggu di puncak pohon. Sekilas tempat ini sepertinya bukan tempat yang bagus. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ada sedikit getaran dari tanah. Lin Bai mendongak kaget dan melihat sebuah batu besar didorong turun dari puncak gunung dan langsung menuju ke arahnya. Di sepanjang punggung batu, seekor ular aneh sepanjang sekitar 100 meter berkepala 3 terbang turun dari puncak gunung dengan tatapan garang, membidik ke arahnya. Zeng. Ketika Lin Bai melihatnya, dia menghunuskan pedang pembunuh roh terlebih dahulu, menebas batu besar yang berguling di depannya, dan membukanya. Mendesis. Saat batu itu pecah, Lin Bian melihat 3 ular aneh muncul dari balik batu itu, semuanya membuka mulut dan menggigitnya. Bajingan, aku mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan kehabisan dan mati sendiri. Lin Bai mencibir, dengan sigap menghindari serangan monster ular berkepala 3, dan mundur 10 meter darinya. Sesuaikan kembali serangannya. Monster ular berkepala 3 ini telah bercokol di Gunung Yichun sepanjang tahun. Semua prajurit yang datang ke Gunung Yichun dimakan hidup-hidup oleh monster ular berkepala 3 tanpa menyadarinya. Mengandalkan seni bela diri yang mendalam di tingkat ke-8, monster ular berkepala 3 belum pernah bertemu lawan. Tapi Gunung Yichun terlalu tandus, kecuali ular aneh yang sangat kuat ini, tidak ada ramuan dan biji langka. Kebanyakan pejuang tidak mau datang ke sini untuk memprovokasi ular aneh itu. Tapi Lin Bai berbeda, monster ular berkepala 3 dan seni bela diri tingkat 8 ini sangat menggoda bagi Lin Bai. Semakin tinggi level monster tersebut, semakin banyak energi dan darah di dalam tubuh, dan semakin bermanfaat bagi para dewa dan iblis untuk menekan penjara.
Monster ular berkepala 3 itu menengadah ke langit dan meraung, dan kepala kirinya menyemburkan seteguk api, menembak langsung ke arah Lin Bai. Kepala di sebelah kanan mengeluarkan seteguk es. Sial. Dia bisa menyemburkan api. Lin Bai buru-buru menghindar, dan monster ular berkepala 3 itu mengandalkan dirinya sendiri untuk memuntahkan api dan es, dan terus mengejar Lin Bai di Gunung Ins, bersembunyi di sana-sini. Ini sangat sulit. Lin Bai mengutuk. Dia menginjak batu dan melompat. Monster ular berkepala 3 itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api. Mata Lin Bai tajam, menghindari saja bukanlah jawabannya. Baiklah kalau begitu, ayo kita bertarung. Satu pedang menyemburkan darah. Pedang itu keluar dan memotong apinya menjadi beberapa bagian, lalu cahaya pedang dengan cepat mengenai leher monster ular berkepala 3 itu. Ceritan melengking datang dari monster ular berkepala 3 itu. Binatang, mati. Lin Bai berhasil dengan satu pukulan dan bergegas maju dengan cepat, berharap bisa membunuh ular berkepala 3 itu ketika tidak terhalang oleh api dan es. Tapi saat Lin Bai mendekati monster ular berkepala 3 itu, kepala di tengah membuka mulutnya dengan marah, dan cahaya korosif keluar darinya, menghantam tanah, segera merusak sebagian besar tanah hingga kedalaman. Lubang. Untungnya, saya bersembunyi dengan cepat, jika tidak, jika ini mengenai saya akan langsung membusuk. Lin Bai melihat ke lubang besar di tanah yang telah terkorosi dan diolah dengan rasa takut yang masih ada. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketiga kepala ular berkepala 3 itu meraung bersamaan. Sepertinya kita harus berjuang keras. Pedang guntur. Kakak. Tiba-tiba, guntur ilahi jatuh dari langit dan mengenai pedang Lin Bai. Petir ungu segera muncul di pedang. Memotong. Lin Bai Fei bergegas ke depan, menerobos api yang disemprotkan oleh monster ular berkepala 3, jatuh dengan pedangnya, dan memotong salah satu kepala monster ular berkepala 3. Sebuah kepala dipenggal, menyebabkan ular berkepala 3 itu menjerit kesakitan. Menderita kematian. Setelah memenggal kepala, Lin Bai berbalik dan menembakkan cahaya pedang dengan pedang berdarah dingin, yang langsung menembus kepala tengah dan kepala kiri. Sebuah lubang berdarah besar tertinggal di kepalanya. Ular berkepala 3 itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Setelah membunuh 3 ular aneh, Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan. Saya ingin tahu apakah ular aneh ini dapat membantu saya menembus seni bela diri tingkat ke-7. Duduk bersila, Lin Bai mengaktifkan jiwa pedang pemakan untuk menelan esensi dan darah monster ular berkepala 3. Sudah kendor, tapi tidak cukup. Lin Bai merasa wilayahnya mengendur, tetapi dia tidak menembus seni bela diri tingkat ke-7. Cari monster berikutnya. Lin Bai membawa tubuh monster ular berkepala 3 dan berjalan kembali menuju aliansi pembunuh iblis. Kembali ke aliansi pembunuh iblis. Ketika Lin Bai kembali membawa monster ular besar berkepala 3, dia segera menarik perhatian seluruh aliansi pembunuh iblis. Itu. Monster ular berkepala 3 dari Gunung Yichun. Sayangku, ular aneh ini adalah binatang bela diri tingkat 8. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Wow, luar biasa. Kuharap aku bisa membunuh monster seni bela diri tingkat 8 sendirian suatu hari nanti. Semua pejuang mengagumi yang kuat. Dan Lin Bai membunuh monster ular berkepala 3 di seni bela diri tingkat 8 dengan seni bela diri tingkat 6, dan segera mendapatkan pengakuan dari para pejuang. Qi Sheng berdiri di samping dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, apa hebatnya. Bukankah itu hanya monster-monster di seni bela diri tingkat 8? Aku juga bisa membunuhnya. Lin Bai membawa monster itu ke aula kontribusi aliansi pembunuh iblis. Setelah menukar kontribusinya, dia pergi ke gua kehidupan dan kematian. Tai Haitang sangat terganggu akhir-akhir ini dan tidak berniat berlatih sama sekali. Karena kini di hati Tai Haitang, selain berlatih, ada pria lain yang dirindukannya siang dan malam. Begitu dia mendengar Lin Bai kembali, dia pergi dan bergegas keluar gua, langsung menuju gua kehidupan dan kematian. Suatu kebetulan, ketika Tai Haitang tiba di gua kehidupan dan kematian, Lin Bai baru saja keluar dari sana. Lin Bai, kamu kembali. Apakah masalah Yichun-san baik-baik saja? Tanya Tai Haitang sambil tersenyum. Itu berjalan dengan baik. Saya telah membunuh monster ular berkepala 3, dan sekarang saya siap untuk berburu monster berikutnya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Apakah kamu akan keluar lagi secepat ini? Apakah kamu tidak akan istirahat? Kata Tai Haitang cemas. Haha, aku ingin istirahat, tapi aku sudah tertinggal. Jika aku istirahat lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejarnya. Setelah Lin Bai mengatakan ini, dia segera keluar dari pembunuh iblis persekutuan. Lin Bai, Lin Bai, Lin Bai, Tai Haitang melihat ke belakang Lin Bai dan meneriakkan beberapa kata dengan keras, tapi Lin Bai berjalan tanpa ragu-ragu dan tidak melihat ke belakang sama sekali.
Tai Haitang hanya bisa berjalan kembali sendirian. Setelah mereka berdua pergi, Tifeng keluar dari kegelapan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, aku khawatir Haitang akan melakukan kesalahan. Lin Bei bukanlah seorang penggoda wanita, dan jalan yang ingin dia ambil adalah itu dari yang kuat. Jalan. Pegunungan Qingling ini tidak akan menjadi tujuannya." Tifeng telah melihat bahwa Lin Bei hanyalah seorang pejalan kaki di pegunungan Qingling dan dia tidak akan tinggal. 5 hari kemudian, Lin Bei kembali ke aliansi pembunuh iblis membawa seekor singa yang rambutnya seperti nyala api. "Lin Bei, bisakah kamu membiarkan aku pergi bersamamu?" Tai Haitang bertanya dengan nada memohon. "Tidak, Haitang, kali ini aku akan membunuh monster di seni bela diri tingkat 9. Aku belum yakin, jadi kamu tidak boleh pergi. Itu terlalu berbahaya." Lin Bei menyeringai dan berjalan keluar dari aliansi pembantaian iblis. "Oh," Tai Haitang menjawab dengan kecewa. 4 hari kemudian, Lin Bei membawa monster seni bela diri tingkat 9 kembali ke aliansi pembunuh iblis, menyebabkan keributan lagi. "Lin Bei, biarkan aku pergi bersamamu kali ini. Aku telah menjadi sangat kuat. Bahkan jika itu adalah monster di seni bela diri tingkat 9, aku masih bisa bertarung." Tai Haitang mengenakan satu set baju besi kulit yang indah dan memegang sebuah tangan cangkian berdiri di depan Lin Bei dan berkata dengan semangat juang. Bab 14, kami tidak cocok. Ayo pergi bersama. Entah itu seni bela diri tingkat 9 atau monster di alam seni bela diri sejati, aku akan pergi bersamamu. Tai Haitang berkata sambil tersenyum. Lin Bei berdiri diam di sana, berpikir sejenak. "Begonia, aku mengerti maksudmu, tapi maaf, kami tidak cocok." Ding. Mendengar kata-kata tersebut, Tai Haitang merasa seperti disambar petir, wajahnya menjadi pucat. "Jalanku bukan di pegunungan Qingling, tapi di tempat yang lebih jauh," kata Lin Bei. "Tidak peduli seberapa jauhnya, tidak peduli seberapa jauh jarak dunia ini, aku bersedia menemanimu," kata Tai Haitang dengan suara gemetar. "Tidak perlu," kata Lin Bei tegas. Setetes air mata jernih jatuh dari sudut mata Tai Haitang. "Aku benci kamu, Lin Bei, aku benci kamu." Dengan berlinang air mata, Tai Haitang berlari keluar dari gua kehidupan dan kematian sambil menangis dengan keras. "Mengapa?" Lin Bei menghela nafas pelan, melihat ke target berikutnya yang dia pilih di peta, menggambar rute, dan meninggalkan gua kehidupan dan kematian. Setelah keluar dari Liga Pembunuh Iblis, suatu hari ada sungai kecil dengan air jernih dan ikan-ikan kecil berenang dengan gembira. Seorang pria berjubah hitam, dengan rambut hitam bergoyang tertiup angin, berdiri di tepi sungai dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa, tangan di belakang punggung. Lin Bei berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya dengan ekspresi normal. "Apakah kamu tidak terlalu kejam untuk melakukan ini?" Pria berjubah hitam ini jelas merupakan pemimpin aliansi pembunuh iblis, Tifeng. "Jika kita terus putus, kita akan mengalami kekacauan. Karena saya tahu itu tidak mungkin bagi kita, mengapa repot-repot terus terlibat," kata Lin Bei dalam hati. "Tapi kamu menyakiti hatinya dengan melakukan ini," kata Tai Feng dengan sedikit tidak senang. "Waktu akan menghilangkan semua rasa sakit. Dalam 7 hari, aku akan meninggalkan aliansi pembunuh iblis. Saat itu, dia tidak akan melihatku lagi, dan itu tidak akan terlalu menyakitkan," kata Lin Bei. "Pergi. Tidakkah kamu ingin menerobos seni bela diri tingkat 9 sebelum pergi? Sekarang kamu hanya berada di seni bela diri tingkat 8. Apakah kamu yakin bisa menembus seni bela diri tingkat 9 dalam waktu 7 hari? Tai Feng bertanya dengan ragu. "Apakah saya telah menembus seni bela diri tingkat 9 atau tidak, saya akan kembali," kata Lin Bei. Selama lebih dari setengah bulan, Lin Bei telah berburu monster dengan gila-gilaan, dan akhirnya meningkatkan seni bela dirinya ke seni bela diri tingkat 8. Lin Bei telah keluar selama hampir 2 bulan, dan tanggal yang disepakati dengan Lin Zier akan segera tiba, dan kompetisi seni bela diri serta perekrutan magang akan segera dimulai. Lin Bei harus kembali dan mengalahkan Lin Zier di depan semua orang yang mengolok-oloknya. "Hapus semua rasa malu dari diri Anda sendiri. Aku berangkat dulu. Jalan menuju pemberhentian berikutnya masih agak panjang." Lin Bei mengatakan sesuatu, berbalik dan berjalan menyusuri sungai. "Hei." Tai Feng menghela nafas dalam diam dan berjalan kembali ke aliansi. Ketika dia melihat Tai Haitang kembali ke gua, dia menutup pintu dengan erat dan bersandar di pintu. Tai Feng samar-samar bisa mendengar Tai Haitang menangis di dalam kamar. Malam tiba. Di hutan pegunungan di sisi timur aliansi pembunuh iblis, 6 hingga 700 orang menyelinap masuk secara diam-diam. Segera, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari aliansi pembunuh iblis dan bergabung dengan orang-orang ini. "Qi Sheng, apakah Lin Bei kembali?" tanya Qin Xiangtian.
Kelompok orang ini jelas merupakan pejuang aliansi Qingtian. Kali ini, para prajurit dari aliansi Qingtian keluar dengan kekuatan penuh dan terikat untuk membunuh aliansi pembunuh iblis dan Lin Bai. Dan Qi Sheng adalah pion yang tertanam paling dalam dari aliansi Qingtian di aliansi pembantai iblis. Qi Sheng berkata, saya awalnya kembali sore ini, tetapi saya tidak menyangka anak ini akan lari lagi dalam sekejap mata. Saya tidak tahu apakah dia pergi berburu monster atau apakah dia mengetahui sesuatu dan lari jauh. Qin Xiangtian mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, sialan, biarkan dia kabur lagi. Jika dia benar-benar kabur, kita hanya akan tahu asal-usulnya dari Tai Haitang dan Tai Feng. Anak panahnya ada di talinya dan harus ditembakkan. Ayo, bergabunglah denganku dan bergabunglah dengan aliansi pembunuh iblis. Qin Xiangtian meraung dengan marah. Wow! Di hutan yang gelap, lebih banyak obor yang menyala daripada bintang di langit. Membawa obor, para prajurit dari aliansi Qingtian bergegas ke aliansi pembantai iblis. Para prajurit dari aliansi pembantai iblis yang masih tidur kewalahan dengan kedatangan tiba-tiba para prajurit dari aliansi Qingtian. Membunuh. Bunuh anak-anak anjing ini dari aliansi pembunuh iblis. Jangan biarkan siapapun hidup, bunuh mereka semua. Haha, wanita ini cukup baik. Aku akan menyeretnya ke gang untuk bersenang-senang. Pertempuran sengit sedang terjadi di ngarai aliansi pembunuh iblis. Segera, darah menodai ngarai menjadi merah. Setengah jam kemudian, pertempuran berakhir, dan aliansi pembantai iblis menjadi reruntuhan, dengan ratusan prajurit tewas di tempat. Li Susheng menangkap Ti Feng dan Tai Haitang. Ti Feng, kamu baik-baik saja. Qin Xiangtian mencibir dengan bangga. Sudut mulut Ti Feng pecah dan dia berkata sambil tersenyum, jika bajingan Qi Sheng ini tidak memberiku Xiao Yaosan, bagaimana kamu bisa menyerbu aliansi pembunuh iblis dengan begitu mudah? Qi Sheng, saya sudah lama melihat bahwa Anda memiliki niat buruk. Namun, saya masih memikirkan semua makhluk hidup untuk berkultivasi dan tidak membunuh Anda. Sayangnya, sepertinya saya salah, kata Ti Feng dengan sedikit penyesalan. Qi Sheng mencibir dan berkata, orang tua, jika pemimpin aliansi Qin tidak memintaku untuk mengintai, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Jangan banyak bicara omong kosong, Tai Haitang, izinkan saya bertanya, di mana Lin Bai, penjahat yang membunuh anak saya? Qin Xiangtian menatap Tai Haitang dan bertanya dengan sengit. Lin Bai. Haha, dia pergi, kata Tai Haitang sambil tersenyum sedih. Hilang. Kemana dia pergi? Tanya Qin Xiangtian buru-buru. Saya tidak tahu. Tai Haitang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya pikir Anda bersulang alih-alih makan dan dihukum dengan anggur. Seseorang datang dan pukul saya. Qin Xiangtian meraung marah. Saat dia berbicara, 3 atau 5 prajurit berkumpul di sekelilingnya. Berhenti, Qin Xiangtian, idiot, pukul mereka sampai mati, bagaimana kita bisa menemukan pembunuh putra kita? Saat ini, suara seorang wanita terdengar dari kerumunan. Ini istri Qin Xiangtian, Zhao Rong. Zhao Rong berkata dengan dingin, jika perempuan jalang ini tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan melemparkannya ke Lei Ze dan menderita kesakitan karena disambar petir. Itu tergantung apakah kamu mengatakan sesuatu atau tidak. Qin Xiangtian, atur orang-orang untuk membersihkan aliansi pembunuh iblis dan menyiapkan penyergapan. Jika Lin Bai kembali, segera tangkap dia. Jika kamu tidak bisa mengatasi ini, untuk apa aku menikah dengan pecundang sepertimu? Zhao Rong berkata dengan marah. Ya, Ronger benar, segera lakukan apa yang dikatakan nyonya rumah. Qin Xiangtian patuh pada Zhao Rong. Ya. Para prajurit dari aliansi Qingtian segera mengatur untuk mengembalikan aliansi pembunuh iblis ke keadaan semula. Berhentilah bermimpi. Lin Bai telah pergi. Dia tidak bisa kembali, dan dia tidak akan kembali. Tidak ada gunanya bagimu melakukan ini, raung Tai Haitang. Aku membunuh putramu Qin Xiang. Apapun dendammu, aku hanya akan disalahkan, Tai Haitang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Tai Haitang berkata dengan marah. Zhao Rong mencibir, hanya kamu. Kamu masih belum bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat. Ikutlah denganku ke Liais. Zhao Rong meraih Tai Haitang dan berlari langsung menuju Lei Ze. Bab 15, hutang darah harus dibayar dengan darah. Lin Bai berjalan lama menyusuri sungai dan akhirnya sampai di rawa. Melihat ke atas, saya melihat seekor badak berwarna besi hitam sedang minum air di rawa. Badak bertanduk ilahi lapis baja hitam. Lin Bai menyeringai. Badak ini adalah target Lin Bai kali ini, monster-monster di seni bela diri tingkat 9. Selama periode waktu ini, sejak dia bergabung dengan aliansi pembunuh iblis dan memperoleh koordinat di peta, Lin Bai dengan panik memburu lebih dari selusin monster-monster.
Setelah memurnikan darah dan esensi, dia meningkatkan budidaya seni bela dirinya ke tingkat bela diri ke-8. Seni. Saya ingin tahu apakah badak ini dapat membantu saya menembus seni bela diri tingkat 9. Dengan kekuatan seni bela diri tingkat 9, saat kita kembali ke kota Lingqi, kita akan memiliki lebih banyak modal untuk melawan Lin Zier. Lin Bei memandangi badak lapis baja hitam yang sedang minum air. Tiba-tiba, ekspresi normal Lin Bei berubah menjadi galak. Zeng. Pedang pemotong roh keluar dari tubuh, dan niat membunuh terungkap. Badak lapis baja hitam, yang sedang berkonsentrasi pada air minum, merasakan niat membunuh, mengangkat kepalanya, dan melihat Lin Bei yang telah mengawasinya dari pantai. Dari manusia ini, badak bertanduk ilahi lapis baja hitam merasakan niat membunuh. Melenguh. Badak bertanduk lapis baja hitam meraung marah, menginjak tanah dengan kuku besinya, dan menyerbu ke arah Lin Bei. Setiap kali dia menjatuhkan kuku besinya, rawa akan bergetar. Tonase badak bertanduk dewa lapis baja hitam ini mungkin tidak kurang dari 3 ton. Terutama tanduknya, yang bersinar dengan cahaya dingin yang membuat jantung berdebar-debar, seolah hendak menembus langit. Dengan keras, badak bertanduk dewa lapis baja hitam bergegas ke arahnya. Lin Bei menghindarinya dengan jentikan yang terlatih, melompat ke langit, dan dengan keras menebas beberapa sinar cahaya pedang dengan pedang pembunuh roh, mengenai badak lapis baja hitam. Badak bercula dewa di punggung. Namun, selain satu kula yang kuat dari badak lapis baja hitam ini, baju besi hitam di tubuhnya juga sangat menakutkan. Meskipun Lin Bei berada di seni bela diri tingkat 8, cahaya pedangnya tidak dapat melukai bulunya. Kamu sebenarnya memiliki pertahanan yang sangat kuat, yah, kamu bisa mengambil darah hanya dengan satu pedang. Lin Bei menggunakan keterampilan seni bela diri, dan pedangnya tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya pedang berdarah menyambar, menyebabkan badak bertanduk lapis baja hitam berteriak dengan sedih. Kuku kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, menyebabkan aliran darah menyapu rawa, menjebak Lin Bei di dalamnya. Kekuatan untuk mengendalikan air. Lin Bei kaget. Berbalut bola air besar, badak bertanduk lapis baja hitam itu tiba-tiba berlari ke arahnya dengan marah. Jika Lin Bei tetap berada di polo air, dia pasti akan dihancurkan oleh badak bertanduk lapis baja hitam. Pedang guntur. Suara guntur menerobos udara, dan sambaran petir menyapu, menghancurkan bola air menjadi berkeping-keping. Lin Bei kebetulan melihat badak lapis baja hitam yang menyerang. Pedang berdarah dingin. Cahaya pedang berdarah memancar dari tanduk badak lapis baja hitam. Bentak. Tanduk tunggal badak lapis baja hitam dipotong oleh pedang Lin Bei, dan cahaya pedang menembus kepalanya. Badak bertanduk hitam besar jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar yang dalam. Apakah kamu bisa menembus seni bela diri tingkat 9 tergantung pada sekarang? Lin Bei berjalan mendekat dengan mata terfokus, duduk di samping dewa badak bertanduk satu, menelan jiwa pedang, memurnikan darah iblis dan menyuntikkannya dengan gila-gilaan ke tubuh Lin Bei, membuat ranah Lin Bei mengambil langkah maju lagi. Namun, dia belum pernah mencapai seni bela diri tingkat 9. Apakah masih agak dekat? Tapi saya tidak punya waktu lagi, Lin Bei menggelengkan kepalanya. Lin Bei berjalan lama menyusuri sungai dan akhirnya sampai di rawa. Melihat ke atas, saya melihat seekor badak berwarna besi hitam sedang minum air di rawa. Badak bertanduk ilahi lapis baja hitam. Lin Bei menyeringai. Badak ini adalah target Lin Bei kali ini, monster-monster di seni bela diri tingkat 9. Selama periode waktu ini, sejak dia bergabung dengan aliansi pembunuh iblis dan memperoleh koordinat di peta, Lin Bei dengan panik memburu lebih dari selusin monster-monster. Setelah memurnikan darah dan esensi, dia meningkatkan budidaya seni bela dirinya ke tingkat bela diri ke-8. Seni. Saya ingin tahu apakah badak ini dapat membantu saya menembus seni bela diri tingkat 9. Dengan kekuatan seni bela diri tingkat 9, saat kita kembali ke kota Lingqi, kita akan memiliki lebih banyak modal untuk melawan Lin Zier. Lin Bei memandangi badak lapis baja hitam yang sedang minum air. Tiba-tiba, ekspresi normal Lin Bei berubah menjadi ekspresi garang. Zeng. Pedang pemotong roh keluar dari tubuh, dan niat membunuh terungkap. Badak lapis baja hitam, yang sedang berkonsentrasi pada air minum, merasakan niat membunuh, mengangkat kepalanya, dan melihat Lin Bei, yang telah mengawasinya dari pantai. Dari manusia ini, badak bertanduk ilahi lapis baja hitam merasakan niat membunuh. Melenguh.
Apakah masih agak dekat? Tapi saya tidak punya waktu lagi, Lin Bai menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, seni bela diri tingkat 8 adalah seni bela diri tingkat 8. Saatnya kembali ke kota Lingqi. Lin Bai berdiri, melihat ke arah kota Lingqi dan berkata, Lin Zier, kataku, ketika aku kembali, aku pasti akan menjungkirbalikkan dunia ini. Aku tidak akan kembali ke aliansi pembunuh iblis, kalau tidak aku akan terjerat dengan Tai Haitang selama lebih banyak nyawa. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah kota Lingqi. Meski Lin Bai baru berusia 16 tahun, dia sudah memahami cinta antara pria dan wanita. Tai Haitang sangat baik padanya, bagaimana mungkin Lin Bai tidak memahami pikiran Tai Haitang? Tapi sekarang, Lin Bai tidak punya waktu untuk mengatur cinta di antara anak-anaknya, dia hanya ingin memulai seni bela diri yang lebih tinggi, mengalahkan orang-orang yang telah mempermalukannya, menemukan orang tuanya, dan apa yang dikatakan orang tuanya. Sengketa. Maju selama 1 jam. Tiba-tiba di dalam hutan, Lin Bai melihat seorang prajurit sekarat tergeletak di tanah. Pakaian yang dia kenakan sama dengan pakaian aliansi pembunuh iblis. Itu adalah prajurit dari aliansi pembunuh iblis. Lin Bai dengan cepat keluar dari kegelapan. Karena dia adalah seorang prajurit dari aliansi pembunuh iblis, Lin Bai tentu saja ingin membantu. Hahaha, kamu anjing dari aliansi pembunuh iblis, biarkan aku melihat kemana kamu akan lari sekarang. Tepat ketika Lin Bai hendak berjalan keluar, sekelompok orang dan kuda bergegas ke arahnya di dalam hutan. Total ada 5 orang, masing-masing memegang pisau besar dengan darah segar di atasnya, seolah-olah mereka baru saja melakukan pertempuran besar. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Lin Bai membantu prajurit yang terluka itu dan bertanya. Aku tidak bisa melakukannya lagi, aku tidak bisa melakukannya lagi, kan. Prajurit yang terluka itu berkata dengan terengah-engah. Saya Lin Bai. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa terluka begitu parah? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika prajurit yang terluka itu mendengar bahwa itu adalah Lin Bai, matanya yang redup tiba-tiba berbinar, dia meraih kerah baju Lin Bai dan meraung, kamu adalah Lin Bai, kamulah yang melukai kami, kamulah yang melukai pemimpin, itu menyakiti wanita tertua. Aku melukai Tai Feng dan Tai Haitang, apa yang terjadi? Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Jika kamu tidak membunuh putra Qin Xiangtian, bagaimana dia bisa bertarung sampai mati dengan aliansi pembunuh iblis? Prajurit yang meninggal itu berkata dengan marah. Aliansi Qin Tian dan aliansi pembunuh iblis berperang lagi. Bagaimana dengan Tai Haitang dan Tai Feng? Lin Bai bertanya. Aku tidak tahu. Aku mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi para prajurit dari aliansi pembantai iblis kita semuanya telah terkena bubuk Xiao Yao. Seluruh tubuh mereka penuh energi, dan ada ilusi di depan mereka. Mereka adalah bukan tandingan aliansi Qin Tian. Sekarang, aku khawatir aliansi Qin Tian telah mengambil alih aliansi pembunuh iblis. Pemimpin dan wanita tertua, aku khawatir. Pada titik ini, prajurit yang terluka tidak dapat melanjutkan lagi. Pada saat ini, prajurit aliansi Qin Tian yang mengejar prajurit ini di hutan juga tiba pada waktu yang sama. Hei, kenapa kamu lari ke sini? Ternyata ada pembantu di sini, tapi bagaimana jika ada pembantu? Kita berlima masih akan membunuh bersama-sama. Kata prajurit aliansi Qin Tian sambil mencibir. Bunuh bersama. Ayo. Lin Bai menatap pria itu dengan mata menyala-nyala. Bah, kamu berpura-pura jadi apa? Kalau aku bilang aku akan membunuhmu, saudara-saudara. Prajurit itu meludah dan mencibir. Huff, di depan aliansi Qin Tian kita, kamu masih berani berteriak, kamu benar-benar mencari kematian. Berhenti bicara omong kosong, setelah memotongnya menjadi beberapa bagian, kita bisa kembali ke aliansi pembunuh iblis untuk mendapatkan bagiannya. Membunuh. 5 prajurit aliansi Qin Tian semuanya bergegas menuju Lin Bai. Pedang itu melintas dan bayangan pedang itu tiba-tiba menghilang. Mencari kematian. Pedang pembunuh roh diangkat, dan cahaya pedang padam. Setelah menghancurkan semua senjata di tangan 5 orang, cahaya pedang yang ganas memotong kepala mereka lagi. Kamu harus merawat lukamu dengan baik. Aku akan membalaskan dendam aliansi pembunuh iblis untukmu. Setelah Lin Bai membunuh 5 orang, dia berbalik dan berjalan menuju ke arah aliansi pembunuh iblis. Jangan lupa di subscribe ya. Di tangan 5 orang.